Suatu pagi, saya dan beberapa orang lainnya berdiskusi dengan Profesor Dr. Ismet Fanani tentang penataan kota. Beliau adalah seorang guru besar di Deakin University, Melbourne, Australia. Menurut Profesor Ismet, air adalah faktor utama dan penting dalam sebuah kota. Kuantitas dan kualitasnya harus terjamin. Secara kuantitas, pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan air masyarakatnya, lancar dan berdebit banyak. Kuantitas yang cukup harus pula diikuti dengan kualitas air yang mengalir ke rumah-rumah penduduk dan tempat-tempat lainnya. Profesor Ismet Fanani menggarisbawahi soal kualitas air ini. Setiap titik air yang keluar dari keran haruslah air yang layak minum atau drinkable. Jika haus ketika mencuci mobil, air yang keluar dari selang pencuci boleh langsung diminum. Begitu benarlah umpamanya. Listrik adalah faktor penting lainnya, kata Profesor Dr. Ismet Fanani. Listrik yang berkualitas harus tersedia. Soal listrik ini tidak hanya soal kota yang bisa terang benderang di malam hari. Lebih dari itu, listrik tidak boleh hidup dan mati tiap sebentar. Di zaman sekarang, listrik adalah nyawa kedua. Listrik melancarkan urusan rumah tangga dan industri. Tanpa listrik, istri bisa sundek saja bawaannya siang dan malam. Produksi barang dan jasa akan terhambat bila setrum tidak mengalir ke pabrik dan kantor, dan ujungnya ekonomi tidak bergerak lancar. Setelah air dan listrik, transportasi adalah faktor penting lainnya. Menurut Profesor Ismet, soal transportasi tidak hanya tentang bus semata. Bus yang nyaman dan aman dan lancar melaju di lebuh raya adalah keharusan. Bicara transportasi juga bicara jalan. Jalan harus lebar dan menghormati pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna sepeda motor. Di Australia, Profesor Ismet mencontohkan, pemerintah senantiasa menyediakan space untuk pejalan kaki di kiri dan kanan jalan, dan di antara jalan dan trotoar ditanami rumput yang menghijaukan mata. Space untuk pesepeda dan pesepeda motor biasanya diambilkan dari ruang jalan yang ada dengan penanda khusus. Profesor Ismet meletakkan orang atau perilaku orang pada faktor nomor 4. Tapi saya yakin itu bukan berarti faktor ini tidak diprioritaskan. Kata Profesor Ismet, untuk menjadi kota internasional, warga kota tersebut harus bisa menerima kehadiran pendatang dengan baik dan hangat. Menerima kehadiran pendatang dengan baik dan hangat bukan berarti warga tempatan harus menelan semua nilai-nilai baru yang dibawa pendatang bulat-bulat. Tidak. Pada saat diskusi menanggapi ide Profesor Ismet, saya mengelaborasi dua hal. Pertama tentang air yang drinkable. Kata saya, soal air, Profesor Ismet sangat benar. Saya dapat banyak cerita dari beberapa kolega yang berlibur ke Padang yang bermasalah dengan air. Anak-anak mereka seringkali mencret-mencret dan dapat sariawan setelah beberapa hari berlibur di Padang dan kota-kota lainnya di Indonesia. Dugaan mereka, penyebabnya adalah air yang terminum di saat anak-anak mandi. Sebab tidak ada jaminan ketika mandi dan menggosok gigi, air tersebut tidak terminum. Dan perut anak-anak mereka tidak kuat menerima air yang hanya disiapkan untuk mandi dan mencuci itu. Hal kedua yang saya tanggapi adalah soal orang atau perilaku orang. Profesor Ismet sangatlah betul. Soal utama kita adalah perilaku warga kita yang belum siap menerima kedatangan para tamu. Bukti ketidaksiapan itu banyak. Sampah berserakan di banyak tempat. Sebagian besar warga masih menganggap sampah adalah urusannya tukang sampah. Maka bertebaranlah sampah-sampah beragam rupa di tempat-tempat wisata, pasar, rumah ibadah, dan lainnya sebelum tukang sampah turun tangan membersihkannya. Jalan raya kita juga amburadul. Zebra cross tidak diindahkan. Nenek-nenek yang sudah mematung beberapa menit di pangkal atau di ujung zebra cross tidak diberi kesempatan menyeberang. Mengendarai mobil yang menginjak marka jalan adalah hal yang biasa. Musik berdentum-dentum dari angkot yang memekakkan telinga biasa saja, apalagi klakson yang ditekan panjang dan pendek. Memarkir kendaraan di sembarangan tempat juga dianggap tidak ada salahnya. Di rumah makan, jangan ditanya. Banyak tamu-tamu kita terpekik-pekik di kasir saat membayar. Banyak lagi contoh-contoh keamburadulan sosial kita
yang kita tidak ragu sedikit pun untuk menyimpulkan bahwa faktor keempat yang disebut Profesor Ismet ini adalah masalah utama kita. Saya sering menyebutnya sebagai masalah jiwa. Kata saya kepada Profesor Ismet, faktor keempat hanya bisa diobati dengan membenahi praktek pendidikan dasar, kemudian penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Kesempatan mewujudkan kota internasional terbuka lebar di Kota Padang. Pak Wali yang memegang kendali gerbong harus segera menarik gerbongnya untuk bersama-sama mewujudkannya itu. Kita yang berada dalam gerbong harus bersama-sama pula untuk membantu mewujudkannya.